Suruh channel. Salam damai. Mas Yanti. Jaya. Gaspi. Jaya. Halo pencinta pencaksilat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, Suruh Channel, channel yang membahas tentang informasi silat dan budaya Jawa. Kali ini saya datang ke pondok pesantren apa? Sunan Derajat Kedung Santren. Sunan Derajat Kedung Santren. Saya silaturahmi dengan perguruan Gaspi. Nggih, Mas. Nggih, leres. Sebelum kita memulai video kali ini, monggo Mas diperkenalkan dulu namanya. Baik, terima kasih Mas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Rudianto. Saya asli Bojonegoro. Mungkin cukup itu Mas ya. Nah, ini juga saya ditemani Mas Soleh. Kali ini ditemani Mas Soleh. Dan monggo Mas diperkenalkan. Riyen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sudah kenal saya yang pernah kemarin yang di podcast sama Mas Dimas dulunya. Alhamdulillah sekarang bergabung lagi di Suruh Channel. Jangan lupa subscribe dan like dan komen. Terima kasih Mas Dimas. Gini Mas, tujuan saya di sini silaturahmi dan mengeratkan persaudaraan ya Mas. Dan saya mau tanya-tanya tentang Masnya, tentang apa sih Gasmi itu apa Mas? Perguruan apa? Boleh dijelaskan? Nggih, baik. Jadi bukan Gasmi, mohon maaf Mas ya. Gaspi. Gaspi, pakai P. Oh, gitu. Jadi Gaspi itu singkatan dari Gabungan Silat Pemuda Islam. Nah, dan ini Gaspi merupakan pencak silat atau seni bela diri yang berdasarkan tradisi Mas. Nah, dan didirikan langsung oleh Romo Yai Abdul Ghafur. Ngoten. Jadi siapa beliau? Romo Yai Abdul Ghafur nggih menika beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Sunan Derajat Lamongan. Jadi wontene beliau nggih sekaligus yai tapi nggih sekaligus nggadahi pencak ngoten Mas. Oh, pendekar. Pendekar. Jadi saya kiai nggih, pendekar nggih, santri ngoten. Monggo Mas. Niki Mas, kalau boleh tahu Mas tahun berapa didirikan Gaspi itu berdirinya? Nggih. Baik. Jadi Gaspi itu masa perintisannya pada tahun 1968 Mas. Pada masa itu Romo Yai mendirikan Gaspi dengan tujuan untuk memperjuangkan agama Islam utawa memperjuangkan pesantren lantaran pencak. Pada masanya. Jadi saya biasanya kan istilahnya kayak orang-orang Pantura kan keras tuh Mas. Oh ya. Buat jaga diri. Buat jaga diri. Preman-preman toh. Jadi adanya pencak silat Gaspi ya untuk itu. Bahkan banyak preman-preman sing mau ikut pencak, tapi ada syaratnya. Ini istimewanya. Syaratnya apa Mas? Syaratnya harus ngaji. Oh, baiklah. Jadi itu Romo Yai Abdul Ghafur punya murid itu kebanyakan preman-preman Mas. Nah, dari situ alhamdulillah karena mereka dulunya ya niatnya pengen pencake. Tapi ya wes ngaji sih lagi tak uruki pencak. Luar biasa. Alhamdulillah dari situlah banyak yang ikut Gaspi ngoten. Cuman dulunya Gaspi bukan sebuah organisasi Mas. Ya tujuannya ya untuk memperjuangkan agama, untuk ngaji ngoten. Belum sebuah organisasi. Dan diresmikan pada tahun 1977 bertepatan pada peresmian Pondok Pesantren Sunan Derajat Lamongan. Ngoten. Ini kan ini Mas, kanggo dulu kan belum tahu. Gaspi ini apa Nah, ternyata Gaspi itu yang pusatnya di Lamongan, lebih tepatnya di Pondok Pesantren Sunan Derajat. Nggih Mas. Nggih. Kalau boleh tahu sebelum
Kiai siapa Gofur, Pak Gofur, Nggih, Abdul Ghafur. Kiai Abdul Ghafur ku dulunya sebelum mendirikan pencak silat Gaspi itu pernah belajar silatnya. Boleh? Kalau yang saya tahu Romo Yai ku ngendikane di setiap ngaos aku iso pencak iku diuruki gendruwo. Ngoten to Mas. Nah iki yang saya kurang tahu juga sebenarnya apa ya, dari makna gendruwo jelas apa ya Mas ya. Kalau Yai kan nggak mungkin apa yang beliau ngendikan bukan langsung kita makan mentah-mentah lah. Pasti ada makna yang tersirat di balik itu semua, ngoten. Soalnya gitu kan dulu ya juga saya seorang santri seorang santri gini. Kadang dia itu omongannya yang beda tapi kan bukan salah paham ini, bukan salah. Tapi ada maksud sendiri. Soalan zaman dulu kan tahulah kita musuhnya itu siapa. Ya Mas ya. Nggih. Siap. Ngopi riyen Mas, monggo. Nggih monggo dingin Mas. Dan ini latihan sejak berdirinya tahun berapa Mas ini? Gaspi. Kalau di cabang Bojonegoro terus teng mriki insyaallah nggih dados napa? Sentral cabang ngoten Mas. Sekretariat cabang insyaallah ngoten. Dados insyaallah sentralnya di sini. Dan ini salah satu dan satu-satunya pencak silat Gaspi yang ada di Bojonegoro. Cuman di Kedung Santren. Nah, semoga berkembang Mas. Amin. Nggih pangestune Mas. Soalnya semua nggih mboten berjalan begitu saja tanpa proses. Kita kan saling support, saling semangat. Penting sedulurannya diraketi. Siap. Kula malah remen nek dolani kados ngoten. Pencak kan itu kan pencak musuh sejati kan adalah nafsu kita sendiri Mas. Nggih, leres Mas. Sama di sembonyiannya Gaspi juga gitu. Jadi ojo kalahno nafsumu sak durunge ngalahno awakmu dhewe. Ngoten. Memang sulit Mas melawan diri sendiri iki sulit ora kaprah. Itu musuh sejati kita yang lebih sulit ini. Iya, masyaallah. Bahasanya gitu. Ya. Kalau ini mau tanya Mas tentang bed Gaspi. Nah, kalau boleh dijawab nggak apa-apa, kalau nggak boleh nggak apa-apa. Ini kan ada lambang keris dan bintang di atasnya, itu melambangkan apa Mas? Kalau boleh tahu. Baik, jadi saya cuma jawab dua simbol ini aja Mas ya. Ya, simbol. Jadi keris ini mencerminkan sebagai simbolis senjata adat Jawa. Ngoten. Tapi nek kita maknai bisa kita artikan sebuah lika-liku hidup Mas. Ngoten. Iya kan? Soalnya bentuknya kan nggih lika-liku ngoten. Dan di sisi lain ada atasnya. Atasnya kan ada bintang, atasnya keris ini. Nah, atasnya keris ini mengartikan sebagai lafaz Allah atau Allah lah, sebagai wujud pendambaan kita. Nah, dalam artian walaupun sejauh apapun kita melangkah, walaupun lika-likunya jalan kehidupan yang ada pada kehidupan kita lah bahasanya, tujuannya satu Mas, lillah. Ngoten ta? Nggih, insyaallah ngoten. Nah, dan ini ada sebenarnya samping keris kan ada tangan. Nah, dua tangan ini menyimbolkan bahwasanya kita ini hamba Mas. Jadi kembalinya hamba teng pundi? Nggih nyuwun ngoten. Sebagai wujud pendambaan kita ini sebagai manusia ngoten. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi hal kecilnya kita beberkan sedikit kados ngoten. Nggih. Sambil rokok-rokokan nggih, mboten apa-apa. Ini Mas Soleh mau tanya apa Mas Soleh, tentang apa? Monggo. Gaspi itu pertama di Bojonegoro tahun pinten Mas? Oh nggih. Nggih. Jadi saya dulu waktu saya kesini pesantren ini belum sampai bangunannya berdiri sebesar ini Mas.
Jadi baru masjid dan iku pun masjidnya belum sempurna. Kasarane cendelo pun belum ada, apalagi pintunya. Nah, alhamdulillah beliau Abah Qoim selaku kiai di sini, iku juga santri Romo Yai. Beliau dikasih mandat kepada mertuanya untuk mendirikan pondok di sini. Dan kebetulan beliau mencari 9 orang untuk ikut di sini ngoten. Sebelum beliau boyong ke sini. Beliau Abah Abdullah Haris Qoimun, kiai yang ada di Kedung Santren. Pada tahun 2019 waktu saya boyongan kisaran bulan 7 Mas, 2019. Akhirnya setelah itu saya ikut ngaos diucal ngaji kali Abah. Waktu ngaos mujarobat itu disinggung. Dah neo Rudi binjing ngucal pencak karo penculotan. Dah posisi saya ya minder, antara saya juga berpikir ngeten Mas. Aku ki yo kok lemu, aku iso penculotan glinding-glinding to ora ya. Bisa salto enggak iki ya. Akhirnya saya kira kan guyonan ngoten Mas. Nah, kok alhamdulillah dikasih mandat sama Abah untuk merintis pencak. Meneruskan pencak atau berjuang lewat pencak ngoten. Dadose tujuan pencak Gaspi juga salah satunya bersiar untuk agama ngoten Mas. Sebagai media ibaratnya santri nek namung ngaos terus kan mesti bosen Mas nggih. Mesti jenuh. Nah, dadose ya nggih wonten pencak, wonten voli, wonten futsal dan sebagainya kados ngoten sebagai sarana mawon. Olahraga ya Mas ya. Nggih, olahraga. Olahraga jasmani, olahraga. Ini mau tanya Mas tentang sabu-sabu di tingkatan sabu di Gaspi. Nggih. Tingkatan sabu awal ikut latihan itu berwarna apa? Kayak di STRT ada warna hitam, tingkat polos, terus menginjak dari warga putih. Itu boleh dijelaskan Mas. Baik, terima kasih Mas. Untuk yang di Gaspi sendiri tingkatan pertama polos Mas. Ada polos biasa ngoten, jadi baru ikut polos. Kemudian nanti ada ujian kenaikan tingkat, masuk ninggone polos lawas, iku nanti mendapatkan sakral ngoten. Nggih. Polosan nggih kados belakangan, nggih kados jenenge wingkenge sampean ngoten. Nggih niku nembe polos, nembe tumut Mas. Ya, terus setelah polos lawas nanti mlebet teng kuning. Setelah kuning merah. Nah ini belum ada merah, soalnya merah kemarin sudah UKT. Nah mantun merah nembe hitam ngoten. Latihannya itu berapa tahun kalau boleh? Kalau latihan di pusat sendiri ada 2 tahunan Mas. 2 tahunan. 2 tahun sampai warga. Nggih. Kadang ada yang sampai 3 tahun gitu. Tapi kalau di Bojonegoro di sini sendiri kita menyesuaikan apa ya Mas? Umur, yang pertama umur sudah pantas atau belum. Terus yang kedua menyesuaikan kemampuannya arek. Jadi arek iki kira-kira wis pantas belum untuk kemampuan dinaikkan ke tingkat selanjutnya. Nek belum ya harus terpaksa ninggal di jenjang yang dulunya seperti itu. Berarti sama di rata-rata biar sama Mas ya. Nggih, soalnya nek kita asal menaikkan arek kan nanti yo yang ditakutkan yang disalahgunakan dan sebagainya ngoten. Njagani ngoten Mas. Nggih, nggih. Monggo Mas tentang Kula nek tanya-tanya nggih sungkan bingung ngoten Mas. Kula biasane nggih ngopi kalih Mas Soleh pun biasa. Rencang kampus biasa. Tapi nggih kados ngoten latihane. Bilih menawi napa pengen silaturahmi mriki nggih monggo ampun sungkan-sungkan. Tempatnya nggih kados ngoten Mas. Ini berapa Mas kira-kira siswanya Mas? Kalau boleh tahu. Bola niki kena seleksi alam Mas yang kuning. Kemarin UKT itu ada 23. Sekarang yang masuk hari ini itu cuma 7. Ada yang sakit 4 Mas. Ada 5. Ada yang apa punggungnya ada apa kena havers apa itu? Havers ya. Terus ada yang kakinya kesleo gitu. Kalau boleh tahu
pernah ikut kejuaraan apa saja, Mas? Oh iya, iya. Soalnya masalah jelas nak ngoten ngerti historiku ta Mas, curang deh nih. Nggih, alhamdulillah kalau kita dari cabang masih berproses Mas. Nek diarani kalah yo akeh kalahe. Tapi wajar suatu pertandingan, yang paling penting kan prosesnya. Kemarin kita ke Blora Championship 2 yang diadakan di Gor Blora Mustika kalau nggak salah Mas. Oke, itu eventnya kan skala nasional. Terus kita bawa atlet 4. 1 kita bawa atlet seni tunggal, yang 3 itu tanding semua. Kira-kira pesertanya ada 1.200-an Mas kalau nggak salah. Masya Allah, nggih, 4 gelanggang. Oh loh. Tapi nggak apa-apa Mas, buat itu kalah Mas Rukun kalah kan buat pengalaman. Nggih, pengalaman. Suatu saat nanti bisa. Nggih. Nah, alhamdulillahnya saya nggak nyangka Mas, waktu adik-adik habis tanding, Des. Terus, ya wis, ayo kembali sertifikat peserta yang diambil. Lah kok enggak ndelalah malah oleh juara. Lu Mas, arek iki oleh juara loro. Loh, tenan to piye sampai saya kaget. Alhamdulillah seni tunggal kemarin menjuarai juara 2 tingkat nasional. Alhamdulillah. Terus juga tanding juga ini. Kita gugur dapat juara 3. Kalau nggak salah musuh PSHT Jepara Mas. Masya Allah atletane nyeneng ke wong. Cuman kita masih belajar dan itu nggak jadi apa ya, nggak jadi alasan kita untuk nggak semangat ngoten loh Mas. Justru harus lebih semangat ngoten. Terus baru kemarin juga ikut porseni di kabupaten di tingkat MTS se-Bojonegoro. Nggih. Yang ngadakan MTSN Bojonegoro. Dan alhamdulillah kalah. Nggih. Soalnya apa ya Mas ya? Dapat poinnya itu kalau nggak salah yang satu kelompok itu kacek bosone apa ya? Selisih 2 poin sama MTS Sumberjo. Entah MTS apa saya kurang tahu. Lupa juga. Soalnya nggak ngikut ofisial. Kemarin Mas Ubed yang ofisial. Terus kemarin Minggu itu hari Minggu kemarin. Terus hari Senin gas berangkat ke Unisda Cup 1 yang adakan insya Allah dari UKM PSHT sendiri dan tingkat nasional. Bawa 10 atlet Mas. Itu tanding semua. Dan gugur 7, 1 kedis karena berat badannya turun mergo udan. Satu malam ini hujan 2 kali iku di Unisda. Nggih, penginapan bocor kabeh walah. Ki jelas ki arek-arek berat badannya ada yang turun, faktor kedinginan dan sebagainya. Dan alhamdulillah masih bisa nyabet Mas, juara 3. Alhamdulillah. Walaupun pemula kan Mas ya. Cuman saya juga respect sama ini dari dulur pusat. Dari Gaspi Pusat kemarin dapat juara 3 umum. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Cuman nggak ada kategori putri kalau yang besar gitu. Rata-rata mesti kena atletan PSHT Mas. Ini juara umum 1 kayak kena PSHT. Ini karena kan ya apa gini Mas. Kan soal anggota terbanyak. Oh iya. Soalnya ada di seleksi juga. Ini tanya-tanya tentang Masnya ini tentang apa pas waktu latihan itu ada kenangan-kenangan nggak pas waktu dilatih sama pelatihnya. Gimana Mas? Kenangan ini mesti gue ono kenangan. Tapi yang paling mengenangi waktu ujian kenaikan Mas. Ya. Jadi kan kalau di derajat pusat kan UKT-nya di atas gunung. Ya. Nah itu wajahku dilabur dilabur apa? Pedal, dioret-oret terus disuruh iklanan pedal Mas. Semenarik mungkin katanya. Jadi yo seolah-olah kita disuruh marketing nonton. Sama tes mental juga. Nggih, sama tes mental juga. Akhirnya nggih sak isoku Mas. Disuruh ngicipi rasanya enak to ora ya tak pamah Mas. Sing guru. Ngoten. Siap. Mengenang juga sih. Tapi seru. Ini siswanya nih semua mau santri sini Mas. Ya semua santri sini. Cuman ada liting pertama Mas, angkatan pertama itu dari luar, orang desa. Oh. Ikut di sini. Ini
kan saya belum tahu perguruan Gaspi itu apa. Iya. Nah, dan saya akhirnya disuruh teman-teman ini datangin latihan Gaspi. Nggih Mas. Nggih niki wonten jenengan kalih mas-mase nggih. Saged ndedosake perkembangan teng mriki juga terkait pencak. Tapi kembali lagi Mas, adanya pencak di sini juga sebagai sarana. Jadi sarana untuk mengajukan pesantren ngoten. Bukan tujuan utama. Tujuan utama mondok nggih ngaos, pesene abeh ngoten. Dedose pencak nggih namung damel apa? Sebagai penyemangat juga salah satunya. Dan tujuan kami kan di tim Suruh Channel kan untuk meraketkan. Remen malah Mas kados ngoten. Mergi Jonegoro nggih ngoten Mas. Kata rame-rame. Seharusnya sebagai kita mempunyai ilmu pencak silat, harusnya kita bisa melindungi masyarakat, melindungi keluarga kita untuk bisa lah. Bukan untuk contoh-contoh yang jalan. Soalnya guru saya pernah Mas ngendika ngoten, tujuanmu apa melok pencak ngoten. Ono salah sijine iku jawab wayah tes-tesan Mas. Kang gelut cak. Iso ngesroh ngoten jawabe. Duh, gelut. Mau apa melok pencak? Balik-balik. Ngegelut. Nah, istilahnya tanpa kita belajar pencak kan gelut sudah pasti bisa toh Mas. Gitu, angger bawa apa waktu terus angger tangannya ngepel di jotoso kan ya juga gelut kan. Tapi tujuan pencak kan bukan itu. Iya. Boleh tahu nih Mas tentang ajaran Gaspi itu, kalau di Satratu kan ada diajarkan pencak dan kerohanian. Nah di Gaspi itu apakah ada gimana ajarannya? Kalau di Gaspi itu kan pencak silat tradisi Mas. Jadi kalau nggak salah di PSHT ada yang namanya solo spell Mas ya. Ya solo spell. Oke. Kalau di Gaspi sendiri ada yang namanya kembangan. Oh, kembangan. Dan istimewanya di Gaspi itu setiap gerakan memiliki makna. Jadi kayak salam pun kan ada makna lafaz diambil dari Al-Qur'an ngoten. Terus ada tentang kerohanian juga, materi tentang kerohanian. Jadi Romo Yai dulu hebatnya juga gitu Mas. Ketika ada santrinya yang dia mahir di bidang gendang. Oh iya. Ya diajari gendangan. Digameli ngoten. Diuruki gamelan. Terus ada di bidang seni, nggih diuruki kesenian bela diri. Oh, iya. Terus ada yang mahir jurus, ya ahli jurus. Jadi insya Allah ada semua Mas. Oh. Di Gaspi. Sambil rokok-rokokan sih nerian masih. Amit Mas. Nggih, amit. Kalau urut. Enggak bisa. Mau tanya Mas. Nggih. Tanya. Dulunya kan pusat di Lamongan ya. Ya. Ya, yang pertama merintis di sini siapa Mas? Yang mengurus semua dan Memulai latihan ya, di desa. minta izin apalah ya. Oke, amin. Nggih. Alhamdulillah ya ini Mas. Kebetulan saya sendiri ngoten. Terus untuk terkait izin-izin kita belum sampai izin ke Polres gitu. Tapi dasarnya apa? Karena kita di pesantren. Insya Allah latihan kita juga nggak ke di masyarakat ngoten lho Mas. Nggak membawa risuh. Jadi selama ini ya masih di pesantren dan insya Allah
kepala desa juga sudah tahu, kepala desa sini sendiri, dan pencak-pencak di sekitar sini juga sudah tahu terkait adanya pencak silat Gaspi ngoten. Ngomong-ngomong Gaspi niki pun ikut IPSI Mas. Sudah. Oh sampun Mas, kemarin sudah di SK kan dari IPSI Lamongan juga gitu. Saya juga ada SK IPSI, Ya. cuman belum lapor ke IPSI kabupaten. Mohon bantuannya Mas, soalnya pengen bareng-bareng ikut IPSI ngoten loh. Di kabupaten kita juga ada, pengennya kan gitu. Ini mau nanya tentang apa jenis, ada video Gaspi itu apa jenis? Lel, ada request dari saudara kami. Ya, silakan. Mas, kalau Video. Ini Mas. Di sini saya disuruh nanya tentang ajaran ini Mas. Ini hanya sekedar hiburan atau memang punya ilmu kebal di Gaspi. Niki. Oh ini sebenarnya apa Mas ya? Romo Yai juga ngajarkan gitu Mas. Jadi pada zaman dulu Romo Yai ku mengajarkan koyok sulap ngoten Mas. Oh. Jadi wong dipedhut tugel nggih tugel temen ngoten. Oh. Tapi saged disambung malih. Makane Romo Yai Gofur nggih terkenal sektine ngoten. Cuman nek zaman sakniki di kita sendiri kayak bacaan apa jarang atraksi kados ngoten. Oh. Kebanyakan nggih keperukan apa ngoten. Ini buat mas saudara. Ini hanya video hiburan nih Mas ya. Hiburan gitu. Maksudnya semua itu berdasarkan trik lah Mas. Ya, trik. Boleh Mas kesan-kesan buat apa jenenge semua perguruan untuk perdamaian. Nggih, pesan dan kesan saya dari pencak silat Gaspi, monggo sareng-sareng seduluran ngoten. Mergo nek wonten seduluran apa-apa ki ayem. Didus sampean budal nang ndi napa ora kepikiran kaya engko ndang iki dadi ancaman ngoten lho. Jelas kaya gak tenang kabeh Mas, nggih to. Tapi nek kita ngerasa kabeh iki dulur, kabeh iki bolo, kabeh iki kekancan. Sampean masih piyambakan, sampean medal teng pundi mawon lah atine ayem. Nah sakniki cara kita apa Mas ya bahasanya, bahasa kasare wong meninggal ae jere Mbah Nun Mas ya. Wong meninggal ae masih ingin didoakan untuk ketenangan gitu. Ya. Nah kita hidup di dunia mencari apa? Nek gak perdamaian untuk ketenangan. Ya Mas. Mungkin seperti itu. Terima kasih Mas. Ngapuntene kita juga apa ya bahasanya di Bojonegoro masih muda. Jadi minta dukungannya Mas ya. Oke Mas Soleh, badhe tangkat. Nanya apa? untuk Gaspi sendiri memiliki struktur pengurusan gimana tentang cabang di sini? Ya, susunannya gimana? Kan di pusat memerintahkan bawahannya untuk mengatur di cabang. Apakah yang di sini ada yang pengurusan di pusat? Penjelasannya. Amin. Urusan di pusat maksudnya di pengurus cabang ada yang di pusat nggak Mas? Baik, terima kasih. Insya Allah untuk pengurusan pusat sendiri ku kebanyakan sesepuh Mas. Ngoten. Jadi sampun sepuh niku terus ke pengurusan pusat ngoten. Wonten teng Kedung Adem beliau namine Mbah Yai Kolil niku sebagai pengurus pusat, tapi beliau posisi di Bojonegoro. Nah, gitu. Jadi kalau kita yang muda-muda nggih ngoten sebagai pengurus di cabang, maksudnya sebagai di lapangan ngoten. Mungkin seperti itu Mas.
Ambil ngopi riyen Mas. Nggih. Santai. Monggo monggo Mas. Gak mau tanya-tanya Mas tentang tentang aku atau Mas Soleh. Nggih nggih. Mas Dimas iki hitungan pinten Mas? Di pengesahan loh. Nggih. Pengesahan saya disahkan tahun 2017 Mas. Lami ya, Mas. Pinten tahun berarti? Ke Iki 2023. 6 tahun. 6 tahun. Dan saya masih belajar Mas. Nggih, sami kula nggih belajar. Bola tasik kata kurang. Itu kan masalah di kata sesepuh saya kan, kalau ilmu itu gak ada habisnya. Nggih, leres-leres. Gitu Jadi Mas. mesti wonten ae Mas nggih. Nek kita apalagi kita belajar pencak. Ya, Semakin kita tahu yo berarti kita masih belum tahu. ya, Banyak dari beliau-beliau yang lebih bisa ini itu lah, kita ini masih baru, ya, belum bisa apa-apa lah bahasanya. Yang penting semangat belajar. Berarti masih jenengan masih aktif nucal Mas. Alhamdulillah masih aktif. Nggih, alhamdulillah. Soalnya nucal nggih. Niki Mas berat termasuk. Nggih, dadi pelatih iki ya berat Mas. Tanggung jawab, Tanggung jawab. Nggih. Kudu sabar ngadepi kadang lari iki unik-unik juga Mas. Ya, ya. Ono sing gampang nyantol, ono sing kadang diuruki satu gerakan saiki bisa minjing wis lali. Ya, pengalaman. Oke Mas, terima kasih atas kedatangan saya datang sini dibuka dengan lebar. Tapi ngapunten tempatnya nggih kados ngoten Mas. Nggih, semoga perguruan Gaspi niki berjalan lebih jaya terus Amin. dan semoga anggotanya lebih banyak lah. Amin. Amin. Mas. Nggih pangestune. Tapi di sisi lain nggih adanya Gaspi untuk pesantren. Ya. Ngoten. Jadi Gaspi itu jasadnya, rohnya itu Sunan Derajat. Oh, ya, ya. Pondok Sunan Derajat ngoten. Iya. Untuk pengembangan pesantren. Jadi semakin orang pengen belajar Gaspi, harusnya mereka semakin jadi santri, semakin tahu tentang Sunan Derajat. Oh, iya. Siap. Seperti itu. Oke saudara-saudara, terima kasih bagi saudara-saudara yang belum subscribe dan klik tombol subscribe-nya, dan boleh request bagi subscriber saya request podcast perguruan apa saja di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas, nomor iku nggih. Nggih. Halo. Nyanterin.